Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Elizabeth S. Kepners, jabatan sebagai perawat ahli pertama di instansi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun adalah salah satu rumah sakit yang berada di daerah Kabupaten Cirebon, di mana Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun senantiasa terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan maksimal untuk masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K, dengan rencana aksi perubahan yang saya ambil yaitu komunikasi efektif antar staf klinis atau PPA, yaitu profesional pemberi asuhan, dengan metode SBAR dan TBAK di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, Kabupaten Cirebon tahun 2024. Di dalamnya terdiri dari 5 bab. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, latar belakang. Orientasi P3K adalah suatu kegiatan untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta pengarahan yang berhubungan dengan situasi dan kondisi kesehatan di wilayah Kabupaten Cirebon, serta bimbingan untuk mempersiapkan tenaga kesehatan yang handal dan profesional. Komunikasi efektif dalam praktek keperawatan merupakan unsur utama bagi perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan dalam mencapai hasil yang optimal. Maka, untuk lebih melengkapi dan meningkatkan komunikasi efektif antar staf dan mengingat banyak sekali manfaat dan keuntungan dari metode SBR dan TBAK ini, maka saya menyusun laporan rencana aksi perubahan tentang komunikasi efektif antar staf klinis dengan metode SBAR dan TBAK di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, sehingga diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan mengoptimalkan pelaksanaan sasaran keselamatan pasien serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan medis dan pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Adapun maksud dan tujuannya terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus seperti terlampir, dan waktu serta tempat kegiatan, yaitu waktu pelaksanaan orientasinya dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober sampai 25 November 2024. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan selama masa kontrak 5 tahun, dari tahun sekarang sampai dengan tahun 2029 di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Kemudian di bab 2 yaitu nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon. Visi dan misi pemerintahan daerah Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Berikut SOTK Pemda Kabupaten Cirebon, bisa dilihat di slide berikut. Kemudian ini adalah SOTK Dinkes Kabupaten Cirebon. Kemudian ada manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K, di mana dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dan definisi P3K serta manajemen V3K telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai. Di bab 3 yaitu nilai dan etika Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Berikut struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon, bisa dilihat di slide. Dan berikut adalah tupoksi PPPK yang saya ambil dari Permenpan tahun nomor 35, yaitu melakukan pengkajian keperawatan hingga melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Selanjutnya yaitu rencana hasil kerja, komunikasi efektif antar staf klinis PPA dengan metode SPAR dan TBAK di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, Kabupaten Cirebon tahun 2024. SPAR adalah metode terstruktur untuk mengkomunikasikan informasi penting yang membutuhkan perhatian segera dan tindakan berkontribusi terhadap eskalasi yang efektif dan meningkatkan keselamatan pasien. Tekniknya terdiri dari situation, di mana menggambarkan situasi dan keadaan pasien, background yaitu riwayat pasien,
asesmen, rencana atau diagnosa yang sekarang sedang dijalani, dan recommendation yaitu instruksi yang harus dijalankan sekarang. TBAK adalah teknik komunikasi lisan menggunakan telepon dengan menulis, membaca ulang, dan melakukan konfirmasi pesan yang diterima oleh pemberi pesan, yaitu tulis, baca, konfirmasi ulang. Berikut contoh form SBAR dan TBAK. Gambar yang pertama bisa kita lihat formulir SBAR, di mana situasi seperti tekanan darah, kemudian DPJP, umur pasien, dan keluhan saat ini. Untuk background bisa seperti laboratorium, terapi, riwayat penyakit sebelumnya, dan lain-lain. Sedangkan untuk asesmen yaitu tindakan atau diagnosa keperawatan saat ini, dan recommendation adalah instruksi dokter atau hal yang diperlukan oleh pasien saat ini. Berikut contoh TBAK dan stempel TBAK saat diperlukan konsul atau lapor dokter, dan advice yang disampaikan oleh dokter ditulis dengan teknik SBAR dan komunikasi dengan teknik TBAK. Ini adalah matrik rencana hasil kerja P3K, di mana ada 5 kegiatan. Yang pertama yaitu melakukan komunikasi efektif dengan metode SBAR saat handover pasien atau operasi perawat. Yang kedua, melakukan komunikasi efektif saat konsul pasien dengan dokter baik secara verbal atau via telepon dengan metode TBAK, yaitu tulis, baca, dan konfirmasi ulang. Melakukan pendokumentasian keperawatan dengan metode SBAR di rekam medis pasien, mencatat setiap instruksi dokter baik secara verbal maupun telepon dengan metode SBAR dan TBAK, dan yang terakhir melakukan evaluasi. Tujuan kinerja, bentuk kegiatan, indikator, dan waktu seperti terlampir. Ini adalah dokumentasi kegiatan rencana aksi komunikasi efektif. Yang pertama via telepon saat konsul ke dokter untuk foto pertama, dan foto berikutnya saat evaluasi kegiatan. Ini saat handover pasien dan pencatatan di rekam medis, dan handover saat di ruangan pasien perawat. Demikian laporan orientasi dan rencana aksi perubahan yang telah saya susun. Semoga bermanfaat. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.